Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kembali lagi Petatang 80 menyapa sahabat-sahabatku ya. Alhamdulillah kita sudah melewati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ya. Dimana dalam Hari Raya Kurban banyak sekali hewan ternak yang dipotong. Ya, melalui data rilis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, ada sekitar 4.000 lebih hewan ternak yang dipotong. Oke, sebelum kita lanjut apa saja pembahasan pada hari ini, jangan lupa dukung Petatang 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini ada 2 poin yang ingin kita bahas. Ada 2 poin ya. Poin yang pertama yang kita bahas hari ini adalah dalam Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, banyak sekali hewan ternak yang dipotong. Ini kita melihat dari sisi atau dari aspek ekonominya. Kemudian poin yang kedua dari sisi psikologis terhadap hewan kurban tersebut. Tapi hari ini kita khusus membicarakan terkait dengan sisi atau aspek ekonomi daripada hewan kurban tersebut. Oke. Seperti yang sudah saya utarakan tadi bahwa hewan kurban, hewan ternak atau hewan kurban yang masyarakat kita di Kabupaten Lombok Timur ini berkurban, itu jumlahnya sekitar 4.100 ekor. Kalau kita rincikan, itu ada sekitar 2.730 ekor ternak sapi atau ternak hewan besar ya. Kemudian untuk 1.380 lebih ekor itu ternak kambing. Jadi kalau kita masuk dari sisi aspek ekonomi ya, dimana untuk ternak sapi itu sebagian besar dipotong itu adalah ternak sapi Bali ya, sapi lokal. Kenapa? Karena harganya bisa didapatkan oleh para masyarakat kita yang mau berkurban ya. Kenapa? Karena harganya ini terjangkau. Dimana kalau sapi Bali itu harganya sekitar 15.000 ke atas lah. 15 juta ke atas ya. Ada yang 15, 16, 17 gitu. Ada yang 14 juga. Nah, kalau kita rata-ratakan itu sekitar 15 juta per ekor ya. Nah ini menjadi menariknya adalah kalau kita kalkulasikannya dengan jumlah hewan kurban yang dipotong itu untuk sapi itu sekitar 2.730 ekor. Ini kalau kita jadikan uang sapi ini rata-rata 15 juta per ekor. Ini kita rata-ratakan itu hampir 41 miliar uang yang artinya uang yang beredar saat Hari Raya Kurban, di mana 2.730 ekor itu dipotong di Lombok Timur, kemudian dagingnya dinikmati oleh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur ya. Kemudian kalau kita bicara kambing itu sekitar 1.380 lebih ekor ya. Itu kalau kita rata-ratakan harga kambingnya 3 juta,
itu hampir 4 miliar, sehingga 4 miliar lebih ya, sehingga hewan kurban kalau kita bicara dari sisi ekonominya itu ada sekitar 45 miliar uang yang beredar di Kabupaten Lombok Timur ya, uang yang beredar. Kemudian ada 4.000 lebih ekor yang dipotong, kemudian dengan nilai secara ekonominya itu sekitar 45 miliar. Jadi daging tersebut kemudian disembelih, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Ini merupakan sebuah sebuah kebahagiaan ya. Kenapa? Karena dari sisi ekonomi ini uang mengalir sekitar 45 miliar. Kemudian dagingnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi ekonomi itu pergerakan uang sangat luar biasa sekali. Itu dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Kemudian daging yang dinikmati oleh masyarakat kita itu bisa meningkatkan gizi masyarakat kita dalam rangka mungkin membantu mensupport pemenuhan gizi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Mungkin itu kesempatan yang ingin saya bahas pada hari ini ya. Gimana hewan kurban itu dari sisi ekonomi, dari sisi pemenuhan gizi masyarakat itu sangat luar biasa sekali. Oke, untuk season kedua nanti, untuk besok kita akan bahas terkait dengan bagaimana psikologis daripada anak-anak kalau kita melihat nanti dalam suasana hewan kurban atau pemotongan hewan kurban itu banyak sekali dominan itu anak-anak yang menonton ya dalam penyembelihan itu. Dari aspek itu nanti kita akan bahas sama-sama. Dan mungkin untuk hari ini itu yang kita bahas dulu dari sisi ekonomi dan kebutuhan gizi masyarakat, yang dimana perputaran uang itu banyak sekali ya, 45 miliar itu bergerak atau bergulir atau beredar di masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian gizi masyarakat kita terpenuhi ya, karena mendapatkan asupan gizi berupa protein dari protein hewani dari daging kurban. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi dalam sisi atau perspektif yang lain terkait dengan hewan kurban. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.